Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Yang saya hormati Sayyidul Bait Bapak Ahmad Karim Pamuji beserta keluarga besarnya. Yang kami hormati Bapak Ketua RT 02 beserta stafnya serta sekaligus warganya. Yang kami hormati Bapak Hairudin selaku tokoh masyarakat RW 10 yang nanti sekaligus mewakili Sayyidul Bait yang kami hormati. Yang kami hormati Ketua Majelis Taklim Nurul Ulum beserta anggotanya, dan yang kami hormati Majelis Taklim Al-Ihsan beserta jamaahnya. Pertama-tama marilah kami panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada siang hari ini kita masih diberikan sehat, nikmat walafiat sehingga kita dapat dikumpulkan di rumah Sayyidul Bait yang pada siang hari ini mempunyai hajat besar. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak nikmat-nikmatnya yang telah diberikan kepada Sayyidul Bait sehingga pada hari ini beliau mengadakan akikah untuk putra-putranya yang telah tiada. Mudah-mudahan senantiasa apa yang niatkan Sayyidul Bait senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilimpahkan pahalanya yang berlipat ganda. Salam dan salawat juga kami sampaikan kepada junjungan besar Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan tentunya buat kita semua sebagai umatnya yang senantiasa mengharapkan syafaatnya nanti di yaumil kiamah nanti. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, di sini saya mengambil tema sabar jika mendapat sabar jika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi selama ini mungkin Sayyidul Bait benar-benar diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada enggak ibu-ibu, bapak-bapak yang tidak pernah diuji oleh Allah? Semuanya insya Allah diuji ya Bu ya. Kalau tidak diuji nanti sombong, nggak dekat sama Allah ya. Kalau diuji kita selalu dekat sama Allah ya enggak? Jadi senantiasa kita selalu diuji. Dan saya sendiri sampai saat ini terus diuji. Dan insya Allah saya diberikan kesabaran. Seperti Sayyidul Bait pada saat ini dengan kesabaran, ketulusan, keikhlasannya dan terus bersyukur. Maka kata Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 214. Ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan diguncang dengan berbagai cobaan, sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, kapankah datang pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Apakah kita akan masuk surga kalau tidak diuji? Tidak, kata Allah. Kita harus diuji dulu. Karena Allah akan menguji hambanya dari awal sampai akhir. Tidak ada putusnya. Tinggal tergantung kesabaran kita, keikhlasan kita, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi ya Bu ya, ayatnya seperti itu ya Bu ya. Kemudian berikutnya, jika kita diuji, kita mengucapkan apa Bu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu ada di surat Al-Baqarah 156. Kemudian kerjakanlah sholat sejak awal, sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, sampai subuh. Ya, 17 ayat 78. Siapa yang suka sedikit aja tidurnya di waktu malam? Kita punya waktu 24 jam Bu.
Bisa enggak 24 jam itu kita bagi 3? Sepertiga untuk Allah, yang sepertiga untuk kegiatan, ya, yang sepertiga untuk tidur. Jadi 8 jam kita beribadah kepada Allah, 8 jam tidur, 8 jam kegiatan kita sehari-hari. Bisa nggak kira-kira? Belum bisa ya Bu ya. Kelamaan. 8 jam kita ibadah kelamaan katanya gitu ya. Padahal kalau kita nikmatin sejak malam kita bangun ya, jam 3 terus sampai wiridan, sampai subuh, sampai sholat duha ya. Itu berapa jam kalau dihitung? Sedikit sekali tidurnya, kita sedikit aja Bu tidurnya, jangan banyak-banyak, banyakin ibadahnya lah. Apalagi kita sudah manula, sudah katanya sudah mencapai maghrib di surat di ayat berikutnya 18-nya ya. Ya, kita jadi kalau sudah habis sholat tahajud, kemudian witir, kemudian berdoa, zikir, terus sampai menjelang subuh, itu namanya di akhir malam ya, sambil menunggu subuh. Nggak tidur lagi enggak. Kadang-kadang kita kalau saking ngantuk ketiduran. Kemudian kata Allah, kuatkan ya. Kuatlah kesabaranmu kata Allah. Dan tetap waspada dan siap siaga untuk menghadapi semua cobaan. Kalau sekarang kita cobaannya banyak. Kalau zaman dulu, zaman Rasul itu cobaannya perang ya. Jadi di situ di surat 3 ayat 200 Imran itu dikatakan seperti itu Bu. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu, dan bertawakallah kepada Allah agar kamu beruntung. Kemudian ditambah dengan sholat-sholat sunnah, tahajud, duha, dan yang lain-lain ya Bu ya. Mudah-mudahan bisa. Jadi kita biar adil, biar Allah juga diutamakan. Kita biasakan selain sholat kan kita juga membaca Al-Quran, banyak ya kegiatan kita gitu ya. Jadi coba kita hitung, kita bikin jadwal Bu, sehari itu kita berapa jam berhadapan dengan Allah. Kemudian apa Bu? Kalau semuanya kita sudah laksanakan, jangan lupa kita selalu ingat kepada Allah. Kalau kita ingat kepada Allah, insya Allah Allah pun akan ingat kepada kita. Ayat berapa Bu? Al-Baqarah ayat 152. Kalau kita ingat kepada Allah, pasti Allah ingat kepada kita. Tapi kalau kita nggak ingat sama Allah, ya Allah nggak mau ingat sama kita. Maka jika semua itu kita laksanakan dengan baik, dengan ikhlas, dengan sabar, dengan rasa syukur kita kepada Allah, dan insya Allah ya, mereka akan memperoleh ampunan dan rahmat dari Allah, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk ya. Jadi kalau kita semua itu kita lakukan dengan sabar, dengan ikhlas, dengan selalu bersyukur kepada Allah, dan insya Allah itu endingnya akan baik kata Allah begitu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan khususnya untuk Saibul Bait berkenan di hatinya, dan khususnya juga ibu-ibu semua. Mudah-mudahan jika yang saya sampaikan ini adalah salah, itu dari mulut saya sendiri, dan jika benar insya Allah itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terutama yang paling bahagia untuk keluarga besar Pak Ahmad Warif Pamuji ini adalah mendapatkan cucunya Najwa seutuhnya. Itulah kebesaran ya, kebesaran Allah yang telah diberikan. Jadi apa semua yang diberikan kemarin, ujian dari Allah itu ternyata mendapatkan kebahagiaan gitu ya. Teruslah berdoa, nanti akan Allah kabulkan, dan teruslah berusaha, dan nanti Allah juga yang akan mengabulkan. Baiklah ibu-ibu dan bapak-bapak yang kami muliakan, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam